Yesus dicobai? Kalau Dia Tuhan, mengapa Dia dicobai iblis? Ini adalah pernyataan yang sering dilontarkan oleh orang yang tak mengakui keilahian Yesus Kristus. Orang Muslim, saksi Yehova atau Unitarian dan pengikut Erastus Sabdono menafsirkan bahwa Yesus memang seutuhnya manusia biasa dan bukan Tuhan. Dan mereka juga berdalih Tuhan tidak dapat dicobai dan tidak mencobai siapapun, terdapat dalam Yakobus 1 ayat 13. Masa Allah dicobai oleh ciptaannya, yakni iblis? Ini mesti diketahui oleh orang Kristen yang mengakui keilahian Yesus sebagai bekal pembelajaran bagi ketahanan iman dari serangan luar, supaya kita jangan mudah dibuli dan dibilang sebagai Kristen KTP. Memang betul, Allah Bapa tidak dapat dicobai oleh makhluk ciptaan yakni iblis, karena Allah Bapa Maha Kuasa dari segala makhluknya. Pengertian yang benar adalah, Allah Bapa mengutus firman-Nya menjadi manusia. Dalam keadaan menjadi manusia seutuhnya itu, iblis mencobai Yesus Kristus, dan tidak ada di Alkitab, iblis mencobai Allah di surga. Jadi yang dicobai iblis adalah kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Karena dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan kita. Dan dalam waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikatnya. Dan Tuhan Yesus juga disebut sebagai Adam yang kedua, karena Adam pertama terjerat oleh tipu muslihat iblis, sehingga semua manusia masuk ke dalam maut dan binasa. Tetapi Tuhan Yesus Adam kedua, mengalahkan tipu muslihat dan kuasa iblis, sehingga semua manusia dibebaskan dari maut dan beroleh hidup yang kekal. Pembelajaran dalam Matius 4 ayat 1-11 ini adalah bagaimana siasat tipu muslihat iblis yang dilakukannya untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa, sejak zaman Adam dan Hawa sampai Tuhan Yesus Kristus, yang selalu dilakukan dengan 3 cara, yaitu menjerat dalam keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, yang terdapat juga dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Yesus dicobai dalam hal keinginan daging. Matius 4 ayat 3 dan 4, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah pembelajaran yang diajarkan Tuhan Yesus, supaya kita mendahulukan kebutuhan rohani daripada kebutuhan jasmani. Karena kebutuhan jasmani hanya sementara, sedangkan kebutuhan rohaniah adalah kekal. Dan mendahului hal-hal yang di atas, bukan di bawah. Karena setiap orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus, wajib memikul salibnya. Karena melalui penderitaan salib Yesus, kita dapat lebih mengenalnya dan menjadi seperti Dia. Oleh sebab itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, Yesus dicobai dalam hal keangkuhan atau kesombongan. Matius 4 ayat 6 dan 7, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu. Sebagai yang Maha Kuasa, bukan hal yang susah untuk menjatuhkan diri, tanpa terluka sedikit pun,
Tetapi hal itu merupakan suatu pelanggaran dosa yang terjadi bila dilakukan, karena merupakan dosa kesombongan dan pelanggaran hukumnya. Karena Yesus yang seutuhnya Allah dan seutuhnya manusia, tidak dilakukannya, karena godaan itu melanggar hukum Allah, yaitu mencobai Tuhan. Dan terdapat dosa kesombongan atau dosa suka pamer jika dilakukannya, karena hal itu bukan perintah dari Allah Bapa. Ini menunjukkan siapa pribadi Yesus yang sebenarnya, yang walaupun rupa Allah, merendahkan dirinya menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Bukannya memegahkan diri, mengatakan, "Inilah aku Tuhan, sembahlah aku." Ini merupakan pemikiran orang yang sombong dan sesat. Yang ketiga, Yesus dicobai dalam hal keinginan mata dan atau hawa nafsu dunia. Matius 4 ayat 8-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah, iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ini merupakan kemenangan Yesus atas pencobaan iblis yang seharusnya dimiliki Adam dan Hawa, yang dahulu sekali ketika mereka dicobai iblis, untuk dapat menguasai keinginan mata terhadap buah pengetahuan yang baik dan jahat, yang terdapat di Alkitab dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Karena kejatuhan Adam adalah kejatuhan bagi seluruh umat manusia, dan kemenangan Yesus Kristus terhadap iblis merupakan kemenangan seluruh manusia terhadap pencobaan iblis dan maut. Inilah pembelajaran yang sangat berharga dan bisa diambil manfaatnya akan tipu muslihat iblis yang dilakukan terhadap manusia, dari sejak Adam dan Hawa sampai sekarang ini. Semoga dengan kemenangan Yesus terhadap pencobaan iblis, merupakan kemenangan kita juga, yang hidup dalam kasih karunia-Nya, untuk dapat mengendalikan segala keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.